Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Septiawan. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Nah, lebih tepatnya yaitu Fakultas Teknik Sipil. Nah, untuk tahun ini kan saya menginjak semester 6. Sebelumnya dalam pekan ini adalah jadwal ujian tengah semester genap tahun 2019-2020. Nah, dikarenakan sekarang ini di Indonesia sedang ada pandemi COVID-19. Nah, untuk mahasiswa tidak memungkinkan untuk kuliah secara langsung. Nah, maka dari itu sebagai penggantinya saya mendapatkan tugas dari dosen saya, yaitu Bapak Afif Salim selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Konstruksi 2. Nah, dalam hal ini Pak Afif menugaskan kepada kami yaitu membuat video tentang manajemen konstruksi. Nah, dalam manajemen konstruksi itu ada beberapa pilihan, yaitu kita dalam manajemen konstruksi itu Pak Afif memberikan beberapa pilihan, yaitu untuk membuat video tentang studi kelayakan, manajemen risiko, K3 konstruksi, dan yang terakhir adalah permasalahan kontrak konstruksi. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membuat video tentang K3 konstruksi. Kenapa saya memilih K3 konstruksi? Karena K3 konstruksi itulah sangat penting untuk dilakukan pada suatu kegiatan proyek. Nah, misalnya untuk meminimalisir, untuk mencegah dan mengontrol suatu kegiatan proyek itu agar tidak seminimal mungkin tidak terjadi kecelakaan. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Keselamatan dan kesehatan kerja atau lebih dikenal dengan K3. Nah, secara keseluruhan atau secara garis besar, pengertian kesehatan dan keselamatan kerja atau bisa disebut K3 adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Nah, pekerjaan bidang konstruksi merupakan hal yang kompleksitas dan begitu banyak melibatkan unsur ataupun pihak lain, terutama tenaga kerja, alat, bahan material dengan kapasitas besar dan dalam jumlah yang besar baik secara pribadi ataupun secara kolektif bersama-sama itu dapat menjadi sumber terjadinya kecelakaan. Kurangnya keterampilan tenaga kerja akan mempengaruhi kelancaran pekerjaan dan sangat merugikan semua pihak seperti misalnya pemilik, kontraktor, konsultan maupun tenaga kerja beserta keluarganya. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang sering muncul dan terjadi adalah kecelakaan kerja, gangguan kesehatan sewaktu kerja. Masalah ini adalah salah satu yang harus diutamakan oleh perusahaan jasa konstruksi. Untuk selanjutnya itu adalah fungsi K3. Pada pelaksanaannya, K3 memiliki fungsi yang cukup banyak dan bermanfaat, baik bagi perusahaan maupun bagi pekerja. Nah, ini adalah beberapa fungsi K3 secara umum. Yang pertama adalah sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya resiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Kedua, itu membantu memberikan saran dalam perencanaan proses organisir, desain tempat kerja, dan pelaksanaan kerja. Yang ketiga adalah sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja. Yang keempat adalah memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kelima adalah sebagai pedoman dalam membuat desain, pengendalian bahaya, metode prosedur, dan program. Yang keenam adalah sebagai acuan dalam mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Untuk tujuan K3 adalah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Tujuan dari K3 adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit dikarenakan pekerjaan. Nah, selain itu K3 juga berfungsi untuk melindungi semua sumber produksi agar dapat digunakan secara efektif. Nah, berikutnya adalah fungsi dan tujuan K3 secara umum. Yang pertama adalah untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sehingga kinerjanya dapat meningkat. Kedua, untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan konstruksi. Yang ketiga adalah untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara aman dan efisien.
Untuk selanjutnya adalah dasar hukum K3 di Indonesia. Dasar hukum pelaksanaan K3 di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Kerja. Kedua adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1952 tentang Kecelakaan Kerja. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang keempat adalah Permenaker Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang kelima adalah Instruksi Menaker Rakyat Indonesia Nomor 5 Tahun 1996 tentang pengawasan dan pembinaan K3 pada kegiatan konstruksi bangunan. Dan masih banyak peraturan-peraturan lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Untuk selanjutnya adalah jenis bahaya konstruksi. Dalam konstruksi itu ada beberapa jenis, antaranya adalah yang pertama adalah physical hazard. Physical hazard itu meliputi penerangan, suhu udara, kelembapan, cepat rambat udara, suara, vibrasi, mekanis, radiasi, tekanan udara, dan lain-lain. Yang kedua adalah chemical hazard. Chemical hazard itu berupa gas, uap, debu, kabut, asap, awan, cairan, dan benda-benda padat. Yang ketiga adalah electrical hazard. Semua potensi bahaya yang berhubungan dengan listrik itu dinamakan electrical hazard. Yang keempat adalah mechanical hazard. Mechanical hazard adalah bahaya yang timbul dari konstruksi, yang misalnya mesin dan instalasi. Yang kelima itu adalah physiological hazard. Bahaya yang timbul dari beban kerja, sikap, dan cara kerja. Yang keenam adalah biological hazard. Biological hazard adalah bahaya dari jasad renik, serangga, atau hewan lain di tempat kerja. Berbagai macam penyakit yang timbul seperti infeksi, alergi, dan sengatan atau gigitan binatang yang menimbulkan berbagai macam penyakit. Yang ketujuh ialah ergonomik. Ergonomik adalah gangguan yang bersifat faal karena beban kerja yang terlalu berat, peralatan kerja yang tidak sesuai dan tidak serasi dengan tenaga kerja, kecepatan, ban berjalan yang tidak sesuai dengan operator yang melayani. Nah, untuk selanjutnya itu adalah unsur-unsur yang terkait pada kegiatan konstruksi bangunan. Yang pertama adalah pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor. Terus yang keempat adalah pekerja, yang kelima adalah pekerja subkon, yang keenam adalah pemasok, yang ketujuh masyarakat, yang kedelapan adalah instruksi teknis dari pemerintah. Yang selanjutnya adalah strategi penerapan K3 pada proyek konstruksi. Penerapan K3 pada bagian konstruksi dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah identification. Setiap kegiatan proyek konstruksi memiliki karakteristik yang berbeda, misalnya proyek bangunan tinggi, bangunan bendungan, bangunan pabrik, dan sebagainya. Nah, lakukan identifikasi sesuai dengan kondisi proyek tersebut. Yang kedua adalah evaluasi. Nah, dari evaluasi ini, dari hasil identifikasi tadi dilakukan evaluasi tentang potensi bahaya yang akan menentukan skala prioritas berdasarkan hazard rating. Yang ketiga adalah develop the plan. Nah, berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi di atas, kita susun rencana pengendalian dan pencegahan kecelakaan. Yang keempat adalah implementasi. Nah, kita adalah buat rencana kerja yang telah disusun untuk mengimplementasikan konsep pengendalian dengan baik. Untuk mencapai kegiatan yang optimal, sediakan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan program K3 ini. Nah, untuk yang kelima itu adalah monitoring. Monitoring adalah program untuk memonitor pelaksanaan K3, yaitu untuk mengetahui apakah program-program tersebut telah terlaksana dengan baik atau tidak. Nah, yang terakhir saya akan memberikan kesimpulan tentang K3 ini. Nah, sumber bahaya dengan potensi tinggi akan meningkatkan bahaya baik dari sifat cara, dan proses produksi serta lingkungan kerja dengan risiko kecelakaan yang lebih besar kalau tidak diadakan upaya pengendaliannya. Nah, pengendalian ini dapat dilakukan dengan meningkatkan upaya keselamatan dan kesehatan kerja yang mencangkup antara lain upaya untuk mencegah dan mengendalikan kecelakaan kerja, kebakaran, ledakan, dan penyakit akibat kerja
di tempat kerja, konstruksi, atau institusi lainnya. Nah, pelaksanaan prosedur K3 dalam pekerjaan konstruksi bangunan telah diatur dengan berbagai aturan yang secara jelas memberikan batasan-batasan dalam pekerjaan konstruksi agar pekerjaan konstruksi tersebut berjalan dengan baik tanpa menimbulkan bahaya. Nah, dalam prosedur K3 juga telah memberikan langkah-langkah dalam mencegah dan menangani bahaya dan kecelakaan dalam proyek konstruksi. Tentu dalam penyampaian materi ini saya memiliki banyak kekurangan dalam berbagai aspek. Nah, maka dari itu saya mengimbau kepada penonton video ini untuk memberikan saran dan masukan kritik yang membangun agar kedepannya lebih baik lagi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.